Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Windy Safitri Sumadayo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bab 1 dari proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Nilai Tukar Rupiah, dan Harga Minyak Dunia terhadap harga emas di Indonesia. Pada latar belakang masalah, harga emas di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada Januari tahun 2020, harga emas berada di angka Rp693.579 per gram. Kemudian pada April 2025, harga tersebut telah melonjak menjadi Rp1.625.372 per gram, yang artinya dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, harga emas hampir naik lebih dari 2,5 kali lipat atau sekitar 130%. Kenaikan ini tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. Ada 3 peristiwa besar yang menjadi pemicu. Yang pertama, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang menciptakan ketidakpastian ekonomi global secara masif, sehingga investor berbondong-bondong mencari aset yang aman atau yang kita kenal sebagai safe haven, dan emas menjadi pilihan utama. Yang kedua, ada ketegangan geopolitik global seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketidakstabilan di Timur Tengah yang terus memperburuk sentimen pasar. Yang ketiga, ada inflasi pandemi yang melonjak akibat stimulus ekonomi besar-besaran dari berbagai negara, yang pada akhirnya mendorong permintaan emas sebagai pelindung nilai. Dari perspektif ekonomi Islam, fenomena ini juga sangat relevan untuk dikaji. Emas dalam pandangan syariah memiliki kedudukan yang istimewa. Ia bebas dari riba, bebas dari gharar, dan bebas dari masyir. Investasi emas juga sejalan dengan prinsip hifz al-mal, yaitu salah satu tujuan utama syariah dalam menjaga dan melindungi harta. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis konvensional, tetapi juga memiliki dimensi penting bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Meski demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan. Penelitian Hisan tahun 2025 misalnya hanya menggunakan 3 variabel dengan metode OLS yang relatif sederhana dan belum memasukkan harga minyak dunia sebagai faktor penjelas. Disinilah letak gap penelitian yang ingin saya ambil pada penelitian kali ini. Untuk kebaruan penelitian atau novelty, untuk menjawab gap tersebut, penelitian ini hadir dengan 3 aspek kebaruan yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, ada penambahan variabel baru. Penelitian ini memasukkan harga minyak dunia atau crude oil price sebagai variabel independen yang belum pernah diuji sebelumnya dalam konteks penelitian serupa di Indonesia. Mengapa minyak relevan terhadap harga emas? Karena kenaikan harga minyak mencerminkan tekanan inflasi global. Ketika biaya energi naik, harga-harga di seluruh sektor ikut terkerek, dan emas sebagai pelindung inflasi pun semakin diminati. Selain itu, keduanya sama-sama diperdagangkan dalam dolar Amerika Serikat di pasar internasional, sehingga pergerakan nilai dolar mempengaruhi keduanya secara bersamaan. Dengan menambahkan variabel ini, model yang saya bangun menjadi jauh lebih komprehensif dalam menangkap dinamika harga emas. Yang kedua, ada menggunakan metode ARDL dengan bounce testing, berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan OLS yang hanya menghasilkan satu koefisien statis. Metode ARDL mampu mendeteksi hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan dalam satu model. Ini sangat penting karena dampak suatu variabel ekonomi terhadap harga emas bisa berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, ARDL tidak mensyaratkan semua variabel harus
stasioner pada derajat integrasi yang sama, sehingga lebih fleksibel dan cocok untuk data ekonomi real yang karakteristiknya beragam. Yang ketiga, ada cukupnya data yang lebih panjang. Dengan rentan data Januari 2015 hingga Desember 2024, penelitian ini mencakup berbagai fase ekonomi yang berbeda. Periode normal sebelum pandemi, guncangan besar saat pandemi, fase pemulihan, hingga normalitas pasca pandemi. Cakupan ini membuat temuan penelitian lebih representatif dan generalisable, tidak hanya menggambarkan satu kondisi ekonomi tertentu saja. Ketiga aspek ini, variabel yang lebih lengkap, metode yang lebih canggih, dan data yang lebih panjang, dirancang untuk saling memperkuat satu sama lain, sehingga kontribusi penelitian ini terhadap literatur yang sudah ada menjadi lebih kuat dan bermakna. Pada rumusan masalah ada 5 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama ada, apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang? Yang kedua, apakah BI rate berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang? Yang ketiga, apakah nilai tukar rupiah atau IDR USD berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang? Yang keempat, apakah harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang? Yang kelima, apakah keempat variabel tersebut secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia? Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa setiap variabel tidak hanya diuji satu kali, melainkan diuji pada 2 horizon waktu yang berbeda, jangka pendek dan jangka panjang. Ini bukan sekedar variasi kata, melainkan 2 dimensi analisis yang secara konseptual dan metodologis memang berbeda. Kemudian di akhir, semua variabel diuji secara simultan untuk mengetahui kekuatan model secara keseluruhan. Struktur seperti ini menunjukkan kedalaman analisis yang diharapkan dari penelitian ini. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah saya sampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh inflasi terhadap harga emas dalam jangka pendek dan jangka panjang, menganalisis pengaruh BI rate terhadap harga emas dalam jangka pendek dan jangka panjang, menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga emas dalam jangka pendek dan panjang, menganalisis pengaruh harga minyak dunia terhadap harga emas dalam jangka pendek dan panjang, serta menganalisis pengaruh simultan keempat variabel tersebut terhadap harga emas di Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup 4 pihak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang keuangan Islam dan ekonomi makro Indonesia, khususnya terkait determinan harga emas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi metodologis bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Bagi investor, khususnya yang berinvestasi harga emas secara syariah, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar empiris bagi pengambilan keputusan investasi. Misalnya, jika pelemahan rupiah terbukti secara konsisten mendorong kenaikan harga emas dalam jangka panjang, maka pergerakan nilai tukar dapat dijadikan sinyal penting dalam strategi investasi. Bagi regulator, baik Bank Indonesia, OJK maupun Kementerian Keuangan, penelitian ini memberikan gambaran tentang seberapa sensitif harga emas terhadap kebijakan moneter dan faktor eksternal global yang dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih antisipatif. Untuk review jurnalnya, dengan judul jurnal rujukan saya, pengaruh inflasi, BI rate, dan nilai tukar rupiah terhadap harga emas di Indonesia.
Untuk identitas jurnal dengan judul Pengaruh Inflasi, Bi Rate dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Harga Emas di Indonesia dengan penulis Khairatun Hisan, Institusi Institut Agama Islam Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan. Nama jurnal Jemasi, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Volume dan nomor, volume 21 nomor 2 Desember 2025. ISSN atau garing ISSN 1858 2702 garing 2684 8732 dengan doi-nya 10 35449 garing Jemasi v 21 i2.1024. Metode periode penelitian Januari 2020 hingga April 2025. Kata kunci Bi Rate, emas, inflasi, dan kurs. Tujuan penelitian, latar belakang tren kenaikan harga emas signifikan dalam 5 tahun terakhir, tahun 2020 hingga tahun 2025, termasuk rekor tertinggi pada Maret 2025. Emas dipandang sebagai instrumen investasi stabil dan safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global. Untuk tujuan umumnya menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap harga emas di Indonesia. Ada juga 4 tujuan khusus. Yang pertama ada menganalisis pengaruh inflasi terhadap harga emas Indonesia, menganalisis pengaruh BI Rate terhadap harga emas di Indonesia, menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah atau kurs terhadap harga emas di Indonesia, memberikan implikasi praktis bagi investor syariah dalam kerangka maqasid syariah. Selanjutnya ada teori dan kajian pustaka. Komponen teorinya investasi emas, dan penjelasannya emas sebagai aset safe haven, store of value, dan instrumen sesuai prinsip syariah. Teori inflasi sebagai pendorong permintaan terhadap hedging aset seperti emas. Kenaikan inflasi mendorong investor beralih ke emas. Bi Rate, suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mempengaruhi preferensi investor. Kenaikan Bi Rate dapat mengalihkan investasi dari emas ke instrumen bunga. Nilai tukar rupiah atau kurs. Pelemahan rupiah mendorong kenaikan harga emas domestik. Harga emas didominasi dalam dolar US atau USD. Metodologi penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif korelatif, metode analisis regresi linear berganda OLS atau ordinary least square, persamaan regresi Y sama dengan alpha beta 1 x1 tambah beta 2 x2 tambah beta 3 x3 tambah jenis data sekunder time series bulanan. Jumlah observasi 64 observasi dari Januari 2020 hingga April 2025. Sumber data Bank Indonesia dan idinvesting.com. Untuk sumber data Bank Indonesia untuk inflasi, BI Rate dan kurs, dan idinvesting.com untuk harga emas. Alat analisis ada SPSS 30, uji asumsi klasik ada uji normalitas atau histogram, ada heteroskadastisitas, scatter plot, dan multikolinearitas. Subjek penelitian harga emas Y, jenisnya dependen, indikator satuan harga emas domestik per gram. Sumber data dari idinvesting.com. Inflasi X1-nya, X1-nya independen, tingkat inflasi bulanan per persen Bank Indonesia. BI Rate X2-nya jenisnya independen,
Indikator atau satuannya suku bunga acuan Bank Indonesia. Sumber datanya dari Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah, kurs X3-nya independen, kurs tengah Rp rupiah atau USD. Sumber datanya dari Bank Indonesia. Metode penelitian, uji atau prosedur, uji normalitas dengan tujuan memastikan residual berdistribusi normal. Hasil dan keterangan residual berdistribusi normal. Uji heteroskadastisitas memastikan varians residual konstan, tidak terjadi heteroskadastisitas. Uji multikolonialitas memastikan tidak ada korelasi antar variabel independen. Tidak ada multikoliniaritas. VIF kurang dari 10. Uji F atau simultan menguji pengaruh seluruh variabel secara bersama-sama. Uji T parsial menguji pengaruh masing-masing variabel secara individual. Semua variabel signifikan kurang dari 0,5. Koefisien determinasi mengukur daya prediktif model. Hasil penelitian inflasi X1 koefisien minus 58.468.468.010 atau p-value kurang dari 0,001 berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Untuk B-rate X2 positif, P-nya 0,030 berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Kurs atau nilai tukar X3 positif, P-nya 0,001 berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Untuk kelebihan jurnalnya, relevansi topik tinggi, topik aktual sesuai kondisi perekonomian Indonesia terkini, nilai aplikatif tinggi bagi investor dan pengambilan kebijakan. Data penelitian terkini, data Januari 2020 hingga April 2025, mencakup periode pandemi COVID-19, lonjakan inflasi global, dan ketidakstabilan geopolitik. Yang ketiga ada ketepatan metode analisis OLS plus uji asumsi klasik komprehensif yang menunjukkan ketelitian prosedur. Yang keempat ada nilai R pangkat 2 tinggi yang menunjukkan daya prediktif model yang kuat, model efisiensi dan tidak overfit. Yang kelima ada perspektif syariah mengintegrasikan Maqasid syariah, fatwa MUI dan instrumen keuangan syariah modern. Yang keenam ada sumber data kredibel, data Bank Indonesia dan idinvesting.com. Keandalan data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya ada kekurangan dari jurnal rujukan saya. Yang pertama ada keterbatasan variabel, hanya 3 variabel. Faktor lain harga emas dunia, geopolitik, IHSG dan minyak tidak dimasukkan. 25,2% variasi tidak dapat dijelaskan model. Yang kedua, OLS kurang menangkap dinamika time series, tidak menampilkan uji Durbin Watson, potensi autokorelasi antar observasi tidak dapat dipastikan. Yang ketiga ada uji stasionaritas, tidak dilakukan ADF test atau PP test berisiko regresi palsu, superior regression, kelemahan metodologis signifikan, inkonsistensi interpretasi inflasi,
koefisien inflasi negatif, namun pembahasan menyebut pengaruh positif, menimbulkan kebingungan pembaca. Yang kelima, tidak menggunakan VAR atau VECM, model yang lebih tepat untuk kausalitas dinamis dan kointegrasi jangka panjang. Penulis sendiri merekomendasikan sebagai saran. Yang keenam, jumlah observasi terbatas, 64 observasi bulanan relatif sedikit untuk analisis makroekonomi jangka panjang. Robustness hasil perlu ditingkatkan. Untuk kesimpulan review, ada kualitas topik, relevan dan aktual, bernilai aplikatif, tinggi bagi investor dan kebijakan. Kualitas data terkini, sumber kredibel. Kualitas metode cukup sistematis, namun perlu tambahan uji stasionaritas dan autokorelasi. Untuk kualitas temuan empiris R, semua variabel signifikan secara parsial dan simultan. Untuk rekomendasi pengembangan, gunakan VAR atau VICM, tambahan variabel global atau harga emas dunia, geopolitik. Lengkapi uji stasionaritas dan autokorelasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.